Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Dito dan selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan dan keselamatan ya, agar kita dapat melaksanakan aktivitas setiap harinya dengan baik dan dengan lancar. Nah, baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi program linier yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai cara mencari nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok atau titik ekstrim dan juga dengan menggunakan metode garis lidik. Nah, untuk itu sebelum belajar, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku paket maupun buku catatan yang akan digunakan untuk belajar ya. Nah, untuk selanjutnya yuk disimak penjelasan yang akan saya berikan berikut ini. Oke, baik anak-anak, kita mulai dari menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok atau titik ekstrim. Nah, berikut ini kita akan membahas berkenaan dengan langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, uji titik pojok atau titik ekstrim ini merupakan cara yang umum ya digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari suatu sistem pertidaksamaan linier, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam fungsi objektif. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu ya anak-anak ya, daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soal. Kemudian langkah selanjutnya kita tentukan semua titik-titik pojoknya pada daerah penyelesaian tersebut. Kemudian yang ketiga, kita substitusi setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif yang sudah diketahui pada soal. Dan yang terakhir, berdasarkan hasil pada langkah ketiga ini ya, kita dapat menetapkan nilai optimumnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nah, agar anak-anak dapat lebih memahami berkenaan dengan cara menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan uji titik pojok atau titik ekstrim, kita langsung saja latihan soal ya. Oke, di sini kita sudah memiliki soal di mana anak-anak diminta untuk menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi objektif f(x, y) sama dengan 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Dengan X dan Y merupakan anggota dari bilangan real. Nah, baik anak-anak, langsung saja kita bahas ya untuk soal nomor 1.
Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya dengan menggambar grafik dari pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soalnya ya anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, karena kita memiliki dua pertidaksamaan ya, selain X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, itu kan terdapat dua pertidaksamaan ya. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Nah, pertama kita ketahui bahwa pertidaksamaannya itu adalah X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10 ya anak-anak ya. Nah, maka pertama kita tentukan dulu persamaannya, yaitu dengan merubah pertidaksamaannya itu ya, tanda pertidaksamaannya yang kurang dari atau sama dengan kita rubah menjadi tanda sama dengan. Maka akan kita peroleh yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Seperti ini ya. Jadi kita rubah tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengannya, kita rubah menjadi tanda sama dengan. Setelah kita sudah peroleh persamaan yang pertama, kemudian kita cari titik potong grafik dengan sumbu X-nya. Yang kita ketahui bahwa syaratnya di sini adalah Y sama dengan 0. Nah, maka kita substitusi nih ya. Persamaan yang sudah diketahui tadi, kita peroleh tadi, kita substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 10. Maka akan kita peroleh yaitu menjadi X tambah 2 kali 0 sama dengan 10 ya, karena Y-nya tadi memiliki nilai sama dengan 0. Maka akan kita peroleh nilai X-nya sama dengan 10. Jadi, kita peroleh koordinat titik ini adalah X, Y dengan X-nya adalah 10 dan dengan Y-nya adalah 0. Jadi, kita peroleh untuk koordinat titiknya adalah 10,0. Kemudian langkah selanjutnya kita cari titik potong grafik dengan sumbu Y yang dimana dia memiliki syarat nilai X-nya ini sama dengan 0. Nah, di sini kita ketahui bahwa persamaan yang tadi sudah kita tentukan yaitu X tambah 2Y sama dengan 10. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke persamaan X tambah 2Y sama dengan 10, maka akan kita peroleh yaitu 0 ya, tambah 2Y sama dengan 10. Maka nilai Y-nya sama dengan 5. Jadi, koordinat titik yang diperoleh yaitu X, Y dengan X-nya adalah 0 dan dengan Y-nya adalah 5. Jadi, koordinat titik kita adalah 0,5. Oke, selanjutnya kita uji titik 0,0. Nah, kenapa kita menggunakan titik 0,0 untuk mempermudah perhitungan ya? Lebih simpel jadinya perhitungannya. Jadi, kita ambil salah satu titik, misalkan titik pusatnya yaitu titik 0,0 ya. Di sini dengan mensubstitusi 0,0 ini ke pertidaksamaan 1 yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Jadi kita substitusi ya titik 0,0 ini ke pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soal yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Jadi kita masukkan nilainya menjadi 0 tambah ya, ini ya 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 10. Yang dimana kita peroleh 0 kurang dari atau sama dengan 10.
Nah, di sini apakah benar anak-anak untuk 0 ini nilainya kurang dari atau sama dengan 10? Ya, benar ya anak-anak ya. Jadi kita peroleh nanti untuk menentukan daerah penyelesaiannya, karena kita peroleh nilainya benar, maka arah arsiran daerah penyelesaiannya nanti dia menuju ke titik 0,0. Nah, langsung saja kita gambar ya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama ini, yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, tadi kita sudah punya dua koordinat ya anak-anak ya. Kita peroleh koordinatnya, yaitu yang pertama tadi kita peroleh koordinatnya 10,0 ya. Kemudian selanjutnya kita peroleh koordinatnya yaitu 0,5. Nah, selanjutnya tadi dengan menggunakan uji titik 0,0 tadi, ternyata kita peroleh nilainya benar ya. Ini uji titik 0,0-nya ya. Nah, karena benar, maka dari itu arah arsirannya ya. Maka dari itu arah arsirannya ini dia menuju titik 0,0 atau dengan kata lain arsirannya ini mengenai titik 0,0. Maka dari itu dia ke arah bawah ya, karena dia harus menuju titik 0,0 maka arah arsirannya ke arah bawah. Oke, ini dia sudah kita peroleh ya, gambar daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Oke, selanjutnya kita langsung saja untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua ya. Ya karena kita punya dua pertidaksamaan selain X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0, maka selanjutnya kita tentukan terlebih dahulu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu persamaannya, yang dimana dengan kita merubah tanda pertidaksamaan yang kedua, itu kita rubah menjadi tanda sama dengan, yang dimana kita ketahui tanda pertidaksamaan yang kedua itu adalah dimana pertidaksamaan yang kedua adalah 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, maka dari itu kita dapat peroleh di sini tanda kurang dari atau sama dengan kita ganti menjadi tanda sama dengan, maka kita peroleh nilainya persamaannya menjadi 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, setelah kita sudah peroleh ya, 3X tambah Y sama dengan 15, kemudian kita cari titik potong grafiknya dengan sumbu X dengan syarat nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusi ya nilai Y sama dengan 0 ini pada persamaan yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita tuliskan dulu ya persamaannya, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita substitusi atau ganti nilai Y-nya menjadi sama dengan 0. Kita peroleh menjadi 3X ditambah 0 sama dengan 15. Maka kita akan peroleh nilainya menjadi 3X sama dengan 15. Sehingga akan kita peroleh nilai X-nya sama dengan 5. Nah, jadi koordinat titik yang diperoleh ini adalah 5,0, yaitu X, Y, dengan X-nya adalah 5 dan Y-nya adalah 0. Jadi koordinat titiknya adalah 5,0. Langkah selanjutnya, kita cari titik potong grafik dengan sumbu Y, dengan syarat nilai X-nya sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita substitusi ya untuk nilai X sama dengan 0 ini ke persamaan 3X ditambah Y sama dengan 15. Kita tuliskan dulu persamaannya 3X ditambah Y sama dengan 15. Kemudian kita substitusikan nilai
X-nya sama dengan 0 pada persamaan ini. Jadi kita peroleh 3 kali 0 tambah Y sama dengan 15. Atau dengan kata lain kita peroleh 3 kali 0 kan 0 ya. Jadi kita peroleh 0 tambah Y sama dengan 15. Dan kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 15. Jadi, koordinat titik yang diperoleh di sini yaitu X, Y dengan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 15. Jadi, koordinat titiknya adalah 0,15. Langkah selanjutnya, kita uji titik 0,0 dengan mensubstitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan 2, yaitu 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Kita substitusikan akan kita peroleh yaitu 3 kali 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 15. Jadi kita peroleh nanti nilainya adalah 0 ya, kurang dari atau sama dengan 15. Nah, apakah benar anak-anak untuk 0 ini nilainya kurang dari atau sama dengan 15? Ya, benar ya. Jadi, karena benar nanti daerah arsirannya untuk mengarsir dari pertidaksamaan 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15 ini, dia akan diarsir menuju ke titik 0,0 atau dengan kata lain daerah arsirannya mengenai titik 0,0. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggambar ya himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, di sini saya memberikan langkah-langkah ya bagaimana caranya menggambar daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soal. Nah, langkah yang pertama tadi sudah kita tentukan ya bagaimana cara untuk menggambar pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan menggambar himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Jadi kita lanjutkan ya karena tadi untuk daerah penyelesaian dari X sama 2Y kurang dari atau sama dengan 10 sudah kita peroleh. Langkah selanjutnya kita langsung saja gambar di grafik yang sama tadi untuk pertidaksamaan 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Nah, tadi kita sudah peroleh dua koordinat ya anak-anak ya, yaitu 0,15 dan juga 5,0. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya dengan sebuah garis yang dimana kita peroleh seperti ini ya, kita hubungkan kedua titiknya dengan sebuah garis. Kemudian dengan menggunakan uji titik 0,0 ternyata kita peroleh nilainya benar. Karena benar nilainya, maka dari itu arah arsirannya dia akan mengenai titik 0,0 atau arah arsirannya menuju titik 0,0. Sehingga akan kita peroleh ya arsirannya seperti ini ya. Nah, setelah kita sudah peroleh seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke, baik anak-anak, untuk menggambar himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0, yang dimana untuk Y lebih dari atau sama dengan 0, ini adalah merupakan daerah yang berada di atas sumbu X. Jadi ini semuanya ya kita arsir ya ke atas ya. Yang dimana ini adalah merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, tentunya ini kita lanjutkan ya dari grafik sebelumnya, yang dimana kita sudah menentukan pertidaksamaan
daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, dan daerah pertidaksamaan dari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15. Jadi kita lanjutkan juga menentukan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, baik anak-anak, selanjutnya kita tentukan ya daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Yang dimana daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 ini yaitu daerah yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi kita arsir ya. Dari sumbu Y ini kita arsir ke kanan ini ya. Nah, yang dimana di sebelah kanannya ini semuanya baik Y positif maupun Y negatif ini adalah daerah penyelesaian untuk X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya setelah anak-anak sudah sampai ke tahap ini, maka anak-anak dapat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, 3X tambah Y kurang dari atau sama dengan 15, Y lebih dari atau sama dengan 0, dan X lebih dari atau sama dengan 0. Yaitu di mana daerah himpunan penyelesaiannya adalah irisan dari keempat daerah penyelesaian ini ya. Nah, yang mana? Yang daerah yang terdapat 4 arsiran. Nah, yang terdapat 4 arsiran itu adalah daerah yang ini ya, anak-anak ya. Nah, daerah yang segi 4 ini. Nah, jadi daerah ini dapat kita katakan sebagai DHP kita ya. Ini adalah DHP kita. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan? Nah, selanjutnya jadi dapat kita peroleh ya anak-anak ya, daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0 dengan X dan Y merupakan anggota dari bilangan real, yaitu di mana gambar grafiknya dari suatu himpunan penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan kita akan peroleh gambar grafiknya seperti ini ya anak-anak ya. Yang dimana daerah segi 4 ini ya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, oke, baik anak-anak, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, anak-anak, sebelumnya tadi kita sudah ya menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soal. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik pojoknya ya, yang dimana di sini untuk daerah penyelesaiannya dari sistem pertidaksamaan ini, iya, dia dapat berupa segi 4 ya, dia dapat berupa daerah segi 4. Yang dimana titik pojoknya itu adalah titik O ya, titik A, titik B, dan titik C. Yang dimana kita sudah mengetahui untuk titik O ini dia memiliki koordinat titik 0,0. Titik A ini dia sudah memiliki koordinat titik 0,5. Dan titik C ini dia juga sudah kita ketahui koordinat titiknya yaitu 5,0. Nah, namun di sini kita belum tahu ya koordinat titik dari titik B ini. Nah, caranya supaya kita tahu koordinat titik B ini berapa, maka di sini titik B ini dapat kita peroleh dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi dari persamaan 1 dan 2.
yang dimana kita rubah ya tanda ketidaksamaan 1 dan 2 ini menjadi tanda persamaan, maka akan kita peroleh persamaan 1 dan persamaan 2-nya, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10 dan 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, di sini sebelumnya anak-anak sudah ya pernah belajar bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi ya untuk memperoleh nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara tersebut untuk menentukan nilai X dan Y dari persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, pertama-tama kita eliminasi terlebih dahulu persamaan 1 dan 2-nya, yaitu sebagai berikut. Kita peroleh ya, tadi kita ketahui persamaan 1 adalah X ditambah 2Y sama dengan 10. Persamaan kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, jadi kita di sini kita akan mengeliminasi variabel X-nya ya. Jadi kita akan menghilangkan variabel X untuk memperoleh variabel Y. Jadi sama-sama kedua ruas kita kalikan, untuk persamaan 1 kedua ruas kita kalikan dengan 3, untuk persamaan kedua ruas kita kalikan dengan 1. Jadi kita akan peroleh persamaan satunya menjadi 3X ditambah 6Y sama dengan 30. Persamaan keduanya menjadi 3X ditambah Y sama dengan 15. Jadi selanjutnya akan kita peroleh di sini ya, bahwa kita bisa coret ya, 3X dikurang 3X ini kan sama dengan 0 ya, sudah habis. Kemudian akan kita peroleh nilainya yaitu menjadi 5Y sama dengan 15. Sehingga nilai Y kita sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita substitusi ya nilai Y sama dengan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya kita peroleh yaitu X tambah 2Y sama dengan 10. Y-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya sama dengan 3 ya. Kita substitusi ke persamaan 1 akan kita peroleh menjadi X tambah 2 kali 3 sama dengan 10. X tambah 6 sama dengan 10. Jadi nilai X-nya sama dengan 10 dikurangi 6, yaitu X-nya sama dengan 4. Nah, dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi ini, tentunya kita dapat memperoleh nilai X dan Y-nya ya anak-anak ya, yang dimana nilai X dan Y ini dari persamaan 1 dan 2 ini, dia merupakan titik potong ya. Kita perhatikan pada gambar di sini. Tadi kita cari kita cari nilai X dan Y dari persamaan 1, X tambah 2Y sama dengan 10, dan persamaan 3X ditambah Y sama dengan 15. Nah, titik B ini kan adalah titik potong ya dari kedua persamaan tersebut ya, persamaan 1 dan 2. Ketika anak-anak sudah menyelesaikan kedua persamaan tersebut, tadi kita kan sudah peroleh nilai X dan Y-nya. Otomatis nilai X dan Y itu kita langsung saja jadikan sebagai koordinat titik dari titik B. Yang dimana tadi kita peroleh nilai X-nya adalah 4 ya, ini. Kemudian nilai Y-nya sama dengan 3. Jadi koordinat titik B-nya yang merupakan titik potong dari kedua persamaan adalah X, Y yaitu 4,3. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, langkah selanjutnya kita akan uji titik-titik pojoknya seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Jadi, dalam menguji titik pojoknya dari suatu sistem ketidaksamaan yang dimana kita sudah tentukan ya daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi kan kita sudah peroleh ya titik-titik pojoknya, yaitu yang berupa daerah segi 4 ini ya. Titik pojoknya ada 4, titik O, titik A, titik B, dan titik C.
Nah, untuk menguji titik-titik pojoknya ini, kita akan langsung merepresentasikannya dengan menggunakan tabel. Yang dimana sebelumnya kita sudah ketahui anak-anak ya, fungsi objektifnya yaitu x, fx, y sama dengan 50x ditambah 40y ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita buatkan tabel seperti ini, yang dimana di sini untuk tabelnya berisi titik ya, titik-titik pojoknya. Kemudian untuk juga berisi fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya kita ketahui adalah 50x ditambah 40y ya. Nah, di sini ada pun juga tabel yang kita masukkan yaitu 50x-nya, tabel 50x, kemudian tabel 40y, dan tabel penjumlahan dari 50x dan 40y, yaitu fx, y sama dengan 50x ditambah 40y. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu ya anak-anak ya, titik-titik pojoknya. Nah, tadi titik O, titik A, titik C kan sudah diketahui ya pada gambar. Ini kita bisa melihatnya titik-titiknya. Titik B tadi kita sudah cari juga dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Kemudian kita sudah peroleh nilai X dan Y-nya, di mana nilai X dan Y ini dijadikan sebagai koordinat titik B. Jadi titik B ini koordinatnya adalah 4,3. Nah, setelah kita sudah masukkan semua titik pojoknya, kita langsung saja akan menentukan kolom yang 50x ini ya. Untuk 50x ini, jadi nanti kita kalikan 50 dikalikan dengan x pada titik pojoknya. Yang dimana yang pertama ini adalah 50 kali 0 ya, yang dimana untuk titik O ini dia memiliki nilai X yaitu 0 ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini untuk titik O-nya nilai X-nya 0, nilai Y-nya adalah 0 ya. Jadi kita langsung saja kalikan 50 kali 0 yaitu nilainya adalah 0. Selanjutnya adalah 50x-nya untuk titik A-nya. Di sini kita akan peroleh untuk titik A-nya x, y-nya, x-nya 0, y-nya 5 ya. Jadi kita peroleh 50 kali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian untuk titik B, nilai x-nya adalah 4, nilai y-nya adalah 3. Kemudian untuk nilai 50 kali X-nya adalah kita peroleh 50 kali 4, yaitu 200. Kemudian untuk titik C-nya kita peroleh nilai X-nya adalah 5 dan nilai Y-nya ini adalah 0. Nah, jadi kan kita peroleh nilai dari 50x-nya adalah 50 kali 5, yaitu 250. Begitu juga sekarang kita isi kolom 40y. 40y-nya yang dimana 40 kali y-nya ini. Y-nya adalah 0 ya pada titik O ini. Jadi kita peroleh 40 kali 0 adalah 0. Kemudian 40 kali Y-nya yang titik A ini yaitu kali 5, yaitu 40 kali 5 adalah 200. Kemudian untuk titik B, nilai 40 Y-nya adalah 40 dikalikan dengan berapa? 3 ya anak-anak ya, jadi 120. Begitu juga untuk titik C-nya yaitu 40 kali Y. Y-nya di sini adalah 0 ya anak-anak ya. Jadi 40 kali 0 adalah 0. Nah, jadi kan kita peroleh fx, y-nya di sini kan 50x tambah 40y, di mana kita sudah selesaikan tadi kolom 50x
dan kolom 40Y-nya ya. Langsung saja kita jumlahkan kolom 50X dan kolom 40Y-nya. Jadi akan kita peroleh di sini pertama 0 kita tambahkan dengan 0 ya. Hasilnya di sini sama dengan 0 ya. Kemudian 0 tambah 200 hasilnya di sini sama dengan 200 ya. Kemudian 200 ditambah 120 nilainya di sini adalah 320. Kemudian 250 tambah 0 nilainya di sini adalah 250. Nah, untuk menentukan nilai maksimumnya di sini kita dapat tentukan dari kolom yang ini anak-anak ya, dari kolom yang fx, y sama dengan 50x tambah 40y. Jadi dari kolom yang fungsi objektifnya. Dengan kalau misalkan kita tentukan nilai maksimumnya, kita cari nilai yang paling besar. Di mana nilai yang paling besar di sini adalah 320 ya anak-anak ya. Nah, yang saya berikan dengan tanda yang pulpen berwarna merah ya. Nah, untuk yang nilai minimum di sini di mana yaitu nilai yang memiliki nilai yang paling kecil ya. Jadi nilai minimumnya yaitu pada fungsi ini yang memiliki nilai paling kecil, yaitu yang saya berikan pulpen berwarna hijau ini, yaitu sama dengan 0 ya. Nah, jadi nilai yang paling besar adalah 320 sebagai nilai maksimum, nilai yang paling kecil adalah 0 sebagai nilai minimum. Yang dimana di sini jadi nilai maksimumnya adalah 320 ya, di 320. Nah, 320 ini dia memiliki X yaitu 4, Y yaitu 3. Kemudian nilai minimum kita adalah 0, di mana 0 dengan X-nya ya, kita lihat X-nya adalah 0, Y-nya adalah 0. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, langkah selanjutnya kita akan menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan garis lidik. Nah, baik anak-anak, langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan garis lidik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu garis AX ditambah BY sama dengan K, dengan AX ditambah BY merupakan bentuk objektif yang dicari nilai optimumnya. Nah, untuk mempermudah, kita dapat mengambil nilai K-nya ini sama dengan A dikali B. Kemudian, langkah selanjutnya buatlah garis-garis yang sejajar. AX ditambah BY sama dengan K, yaitu dengan cara mengambil K yang berbeda atau menggeser garis AX ditambah BY sama dengan K ini ke kiri atau ke kanan. Nah, jika AX ditambah BY sama dengan K1 adalah garis yang paling kiri pada daerah penyelesaian yang melalui titik X1, Y1, maka K1-nya ini sama dengan AX1 tambah BY1. Nah, yang merupakan nilai minimumnya. Kemudian, jika AX tambah BY sama dengan K2 adalah garis yang paling kanan pada daerah penyelesaian yang melalui titik X2, Y2, maka K2 sama dengan AX2 tambah BY2 ini merupakan nilai maksimumnya. Nah, agar anak-anak lebih memahami berkenaan dengan menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode garis lidik ini, langsung saja kita berlatih soal ya.
Nah, untuk soal selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum atau nilai optimumnya dari fungsi objektif. F(x, y) sama dengan 5x ditambah 3y dari daerah yang dibatasi oleh 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 18, X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, X lebih dari atau sama dengan 0, dan Y lebih dari atau sama dengan 0, dengan X dan Y-nya merupakan anggota dari bilangan real. Nah, langsung saja kita bahas di sini soal yang kedua ya, yang dimana pertama-tama anak-anak tentukan terlebih dahulu ya himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian dengan menggambar grafik dari pertidaksamaannya. Yang pertama, anak-anak tentukan terlebih dahulu daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 18. Maka yang pertama kita tentukan persamaan yang pertama dulu ya, yaitu dengan merubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Maka akan kita peroleh persamaan pertama menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 18. Selanjutnya, kita cari titik potong grafiknya dengan sumbu X, yang dimana kita ketahui bahwa syaratnya di sini titik potong terhadap sumbu Y ini nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan terlebih dahulu ya persamaannya, di mana kita substitusikan nilai Y sama dengan 0 ini ke persamaan yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18. Kita tuliskan 3x ditambah 2y sama dengan 18. Kemudian kita substitusikan nilai y-nya sama dengan 0. Jadi akan kita peroleh menjadi 3x ditambah 2 kali 0 sama dengan 18. Atau dengan kata lain kita peroleh nilainya yaitu 3x sama dengan 18. Jadi kita peroleh nilai x-nya ini sama dengan 6. Nah, koordinat titiknya akan kita peroleh yaitu x, y, yaitu 6,0 dengan x-nya 6 dan dengan y-nya 0. Nah, setelah kita sudah peroleh koordinat titiknya 6,0, langkah selanjutnya kita cari titik potong grafik dengan sumbu y-nya, yang dimana kita ketahui titik potong grafik dengan sumbu y memiliki syarat nilai x-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 0 ini ke persamaan yang sudah diketahui, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18. Kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 18. Kemudian kita tentukan ya nilai x sama dengan 0 ya, yang dimana kita substitusikan X-nya sama dengan 0, maka akan kita peroleh menjadi 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 18. Atau kita peroleh nilainya menjadi 0 tambah 2Y sama dengan 18. Sehingga nilai Y-nya akan kita peroleh sama dengan 9. Jadi koordinat titik yang diperoleh yaitu X, Y, yaitu 0,9 dengan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 9. Setelah kita sudah peroleh ya koordinat titiknya yaitu 0,9, setelah kita peroleh koordinat titiknya adalah 0,9, langkah selanjutnya yaitu langkah yang D ya. Di sini kita uji titik 0,0 dengan mensubstitusi titik 0,0 ini ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 18. Setelah kita substitusikan, kita akan peroleh nilainya yaitu 3 kali 0 tambah 2y kurang dari atau sama dengan 18.
Atau dengan kata lain kita peroleh nilainya yaitu 0 kurang dari atau sama dengan 18 ya anak-anak ya. Nah, di sini apakah benar anak-anak 0 ini kurang dari atau sama dengan 18? Ya, benar ya. Maka nanti untuk menentukan daerah penyelesaiannya, nanti arsirannya dia akan menuju titik 0,0. Nah, kalau misalkan hasilnya salah bagaimana, Bu? Ya, kalau hasilnya salah, maka nanti daerah arsirannya menjauhi titik 0,0. Jadi dari garis itu, dengan kita arsir menjauhi titik 0,0. Artinya berbalik arah ya daerah arsirannya. Nah, karena ini menuju titik 0,0 berarti arsirannya dia ke bawah. Nah, kalau misalkan nilainya salah, maka kita akan arsir dia ke atas, gitu ya, arahnya ke atas. Nah, selanjutnya kita akan gambar himpunan penyelesaian untuk ketidaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 18. Sebelumnya, tadi kita sudah peroleh dua koordinat titik, yaitu 0,9 dan 6,0 ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu, kemudian kedua koordinat titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis, kemudian kita tentukan ya uji titik 0,0-nya, tadi ya sudah kita uji titik 0,0-nya, yang dimana kita peroleh nilainya yaitu benar ya, karena nilainya benar, maka dari itu arah arsirannya ini dia menuju titik 0,0 atau dengan kata lain arah arsirannya mengenai titik 0,0. Nah, namun jika anak-anak menemukan hasilnya salah ya, maka dari itu nanti daerah arsirannya anak-anak akan arsir ke atas ya anak-anak ya, dari garis ini ya. Kemudian anak-anak arsir ke arah atas karena dia akan, kalau misalkan kita salah ketemunya, maka dari itu daerah arsirannya dia akan menjauhi titik 0,0. Jadi nanti daerah arsirannya anak-anak arsir ke daerah atas seperti ini ya, dari garisnya kita arsir ke atas begitu ya. Oke, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua ya, di mana pertidaksamaan yang kedua yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu ya persamaan yang kedua dengan mengganti tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan menjadi sama dengan ya tandanya. Ya, maka kita akan peroleh nilainya, nilai persamaannya yaitu X ditambah 2Y sama dengan 10. Kemudian kita cari titik potong grafik dengan sumbu X-nya dengan syarat nilai Y-nya sama dengan 0. Maka akan kita peroleh tadi persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Kita ganti nilai Y-nya sama dengan 0. Jadi kita akan peroleh nilainya menjadi X tambah 2 kali 0 sama dengan 10. Atau kan kita peroleh nilainya yaitu menjadi X tambah 0 sama dengan 10. Jadi nilai X-nya adalah sama dengan 10. Nah, jadi akan kita peroleh koordinat titiknya yaitu 10,0 dengan X-nya adalah 10 dan dengan Y-nya sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu Y ya, yaitu dengan syarat nilai X sama dengan 0. Yang dimana kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke persamaan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi akan kita peroleh, kita ganti nilai X ini pada persamaan X tambah 2Y sama dengan 10 dengan nilai 0. Jadi kita peroleh nilainya yaitu 0 tambah 2Y sama dengan 10. Maka akan kita peroleh nilainya yaitu 2Y sama dengan 10. Jadi nilai Y-nya sama dengan 10 bagi 2, yaitu Y-nya sama dengan 5. Nah, jadi koordinat titiknya akan kita peroleh yaitu X
Y dengan X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 5. Jadi koordinat titiknya adalah 0,5. Langkah selanjutnya, kita akan menguji titik 0,0 dengan mensubstitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Kita substitusikan akan kita peroleh menjadi 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 10. Atau dengan kata lain kita peroleh nilainya yaitu 0 kurang dari atau sama dengan 10. Nah, apakah benar anak-anak nilai 0 ini kurang dari atau sama dengan 10? Ya, benar ya. Nah, karena benar, maka nanti daerah arsiran dari pertidaksamaan ini kita akan arsir menuju ke titik 0,0 atau daerah arsirannya nanti dia mengenai titik 0,0. Ya, baik anak-anak, langsung saja di sini kita lanjutkan ya gambar himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua. Tadi sebelumnya kita sudah ya di sini untuk menggambar pertidaksamaan 3x ditambah 2y dikurang dari atau sama dengan 18 ya. Sebelumnya kita sudah peroleh daerah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, sekarang kita akan menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Dimana tadi kita sudah peroleh dua koordinat ya, yaitu 0,5 dan 10,0. Kemudian kita hubungkan kedua titiknya dengan sebuah garis ya. Kita hubungkan kedua titiknya ini ya dengan sebuah garis, kemudian dengan menggunakan uji titik 0,0, maka kan kita temukan daerah arsirannya ini menuju ke titik 0,0 itu. Jadi arsirannya kita arsir ke bawah ya, karena nilainya benar maka arsirannya akan mengenai titik 0,0. Jadi kita akan arsir ke bawah. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, selanjutnya kita akan menentukan ya, menggambar daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, untuk daerah penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan 0, ini adalah merupakan daerah penyelesaian yang dimana daerahnya terdapat di sebelah atas ya, sumbu X. Jadi dia berada di atas sumbu X ya. Jadi kita akan arsir ya yang berada di daerah yang berada di sebelah atas sumbu X ini kan kita arsir. Jadi semuanya baik X positif maupun X negatif ya sumbunya. Jadi kita arsir seperti ini. Jadi kan kita peroleh daerah penyelesaian Y lebih dari atau sama dengan 0-nya seperti pada gambar grafik ini anak-anak ya. Selanjutnya, kita akan gambar daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini untuk daerah penyelesaian X lebih dari atau sama dengan 0 ini adalah merupakan daerah yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Baik Y positif maupun Y negatif kita arsir yang berada di sebelah kanan sumbu Y. Semua kita arsir. Baik Y positif, baik Y negatif kita arsir ke kanan. Jadi kita peroleh daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari atau sama dengan 0 seperti pada gambar grafik ini. Nah, langkah selanjutnya setelah anak-anak sudah sampai pada tahap ini, maka ini adalah merupakan tahap akhir kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau DHP-nya ya. Yang dimana di sini akan kita peroleh DHP-nya di sini adalah merupakan daerah himpunan penyelesaian pada daerah segi 4 ya. Jadi yang merupakan irisan dari keempat daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya ini yang berada di di segi 4 ini ya. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaiannya ini dia berada di segi 4 ini. Nah,
Yang dimana daerah himpunan penyelesaian ini tentunya dia irisan dari keempat garis ya, keempat garis pada daerah penyelesaian yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, baik anak-anak, jadi daerah himpunan penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan 3x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 18, x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0, dengan x dan y-nya merupakan anggota dari bilangan real, yaitu dapat kita peroleh seperti gambar grafik ini ya anak-anak ya, di mana daerah himpunan penyelesaiannya adalah merupakan daerah segi 4 ini yang saya berikan dengan warna biru ini. Oke, sampai di sini untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui pada soal, apakah anak-anak sudah paham? Nah, baik anak-anak, setelah tadi anak-anak sudah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang sudah diketahui pada soal. Langkah selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, di mana anak-anak sudah ketahui ya bahwa fungsi objektifnya sudah diketahui yaitu fx, y sama dengan 5x ditambah 3y. Maka selanjutnya anak-anak membuat garis AX ditambah BY sama dengan K, dengan AX tambah BY ini adalah merupakan fungsi objektifnya ya. Kemudian K ini adalah nilainya sama dengan A dikalikan dengan B. Maka akan kita peroleh garis AX ditambah BY sama dengan K-nya menjadi untuk AX tambah BY-nya itu kita peroleh dari ini ya, fungsi objektifnya yaitu 5X ditambah 3Y. Sama dengan K-nya kita peroleh dari nilai A dikalikan dengan B. A-nya di sini kita peroleh nilainya adalah 5 ya, karena AX tambah BY. A-nya sama dengan 5, B-nya sama dengan 3. Jadi K-nya adalah A kali B, yaitu A kali B-nya adalah sama dengan 15. Nah, setelah kita sudah peroleh garisnya, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 15 ini, maka kita beri nama dia sebagai garis G ya. Nah, kemudian di sini kita akan geser garis G sehingga dia melalui titik yang paling kiri, yang dimana diperoleh garis G1 yang merupakan garis yang sejajar dengan garis G dan melalui titik 0,0. Nah, kita langsung saja lihat gambar yang di samping ini. Sebelumnya kita sudah peroleh ya untuk garis yang kita tentukan tadi yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 15 ini sebagai penentu garis lidik kita ya. 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Yang saya berikan garisnya berwarna hijau. Kemudian di sini kita akan beri nama dia garis yang berwarna hijau ini sebagai garis G ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggeser garis G ini ke arah kiri. Kita geser ke arah kiri ke ujung titik paling kiri yang mengenai titik pojok paling kiri ya. Yang dimana garisnya tetap sejajar ya dengan garis 5X ditambah 3Y sama dengan 15. Atau dengan kata lain, kita ganti nilai K-nya. Nilai K-nya akan menjadi 5X tambah 3Y sama dengan 0. Dimana kita ganti nilai K-nya sama dengan 0 ya. Maka titiknya akan kita peroleh dia adalah merupakan titik 0,0. Nah, jadi garisnya seperti ini ya, yang dimana kita beri nama garisnya yang melalui titik 0,0 ini sebagai garis 1 atau G1. Yang dimana selanjutnya kita akan geser lagi garis G ini ke garis G2 ya. Kita ganti ya, yang dimana kita akan geser dia ke arah paling kanan yang mengenai titik pojok paling kanan.
Nah, dengan tetap ya garisnya ini yang berwarna kuning ini sejajar dengan garis yang berwarna hijau. Yang dimana atau dengan kata lain kita ganti nilai K-nya. Yang dimana kita ganti nilai K-nya sama dengan 30. Jadi 5X ditambah 3Y sama dengan 30. Dengan kata lain kita peroleh nilai X, Y-nya adalah 6,0. Jadi garis berwarna kuning ini dia mengenai titik 6,0. Nah, setelah kita sudah peroleh ketiga garis ini, garis yang paling kiri G1 dan garis yang paling kanan G2, maka dapat dengan mudah kita tentukan nilai minimumnya. Nilai minimum tentunya dia adalah garis yang berada pada sebelah paling sebelah kiri gitu ya anak-anak ya. Jadi yang sebelah kiri itu adalah 5X tambah 3Y sama dengan 0. Di mana 5X tambah 3Y sama dengan 0 ini kan dia melalui titik 0,0. Jadi akan kita peroleh nilainya yaitu K sama dengan AX1 tambah BY1. Di mana X1 dan Y1-nya itu adalah merupakan titik 0,0. Jadi kita substitusikan titik 0,0 ini ke fungsi objektifnya yaitu 5X ditambah 3Y. Itu kita peroleh nilainya adalah 5 kali 0 tambah 3 kali 0 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh nilai minimumnya sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya, garis G2 ini merupakan garis yang paling kanan dan melalui titik 6,0 ya. Nah, jadi nilai maksimumnya akan kita peroleh yaitu dengan mensubstitusikan titik 6,0 ke fungsi objektif yang sudah diketahui yaitu 5X ditambah 3Y. Jadi kita akan peroleh nilainya yaitu 5 dikali 6 tambah 3 kali 0 yaitu sama dengan 30. Jadi nilai maksimum kita adalah 30 dan nilai minimum kita adalah 0. Sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Oke, baik anak-anak, sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada materi yang belum dipahami ataupun dari pembahasan latihan soal yang belum dipahami, silakan tanyakan melalui kolom komentar di Google Classroom atau juga dapat menanyakannya melalui WhatsApp ya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak atas partisipasi aktif anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan saya tutup pembelajaran hari ini dengan parame Santi. Om Santi Santi Santi.